silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat pelayanannya. Sebelum saya menyampaikan firman, saya undang untuk Pak Andre bisa kesaksian sedikit. Ya, jadi yang ikut itu biar ada kerjaan gitu loh ya. Jadi tidak cuma ikut-ikutan toh ya. Mari Pak Andre silakan. Biar belajar PD Pak. Ya. Salam Bapak Ibu. Salam. Sampai berjumpa kembali ya. Puji Tuhan, bulan lalu saya sudah menginjakkan kaki saya di tempat ini. Luar biasa. Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa, lebih luar biasa dari yang lain, yang kemarin-kemarin gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Andreas Agus Haryanto. Saya dari Magetan, lereng Gunung Lawu, jauh ya. Saya tadi berangkat setengah 6 karena via tol. Kalau yang bulan lalu saya berangkat jam 4 karena non tol. Demi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin bersaksi waktu zaman kena COVID. Ini belum saya saksikan, baik di Jauban. Pada waktu COVID gelombang pertama mau menjelang akhir masuk ke gelombang kedua, saya divonis kena COVID. Entah COVID-COVIDan, entah di-COVID-kan, bisa bodoh aja deh. Tapi di situ waktu saya divonis COVID, yang lain tuh pasien itu 7 hari, saya 11 hari, pecah rekor. Padahal saya di rumah sakit dan merasa sehat-sehat aja, happy-happy. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada masa di rumah sakit ini, waktu itu saya sendiri juga merasa namanya di COVID kan, di rumah sakit, di sarang penyamun, lebih dari penyamun, di sarang kematian gitu loh. Karena di situ banyak orang-orang yang sudah positif COVID, sudah nafasnya belum lagi nanti berapa menit inailahi lagi. Kalau udah mati langsung dibungkus itu, ngeri Bapak Ibu, ngeri sekali. Kalau tidak punya iman, tidak punya Tuhan, stres ikut mati juga, mati karena stres bukan karena COVID. Nah, tapi Tuhan izinkan di situ itu saya melihat begini. Saya melihat banyak orang meninggal di luar Tuhan. Saya melihat orang ketakutan, takut mati, takut nggak sembuh. Biaya di rumah karena diisolasi, semua keluarga dia diisolasi. Dan semua bawa teman atau keluarga untuk menjaga. Saya nggak mau dijaga, saya sendirian, gentle lanang. Jadi apa-apa saya selama saya masih bisa mengurus diri saya nggak mau bawa penjaga. Termasuk istri saya yang bulan lalu datang itu. Istri saya di rumah wis domo saya gitu di rumah. Nah, ada beberapa hal begini. Orang kalau di luar Tuhan pasti ketakutan. Tetapi uniknya, saya di situ nggak merasa ketakutan. Saya justru melihat orang-orang itu, begitu ya orang di luar Tuhan. Tapi Tuhan menguatkan saya, jangan takut. Aku menyertai engkau. Engkau belum ayai mati. Kita pegang itu, belum ayai mati. Jadi waktu itu saya nggak tahu. Saya merasa itu saya juga dibuat semangat. Nggak ada yang dokter ya di sini ya. Saya merasa itu seperti dibuat kelinci percobaan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar seling-seling, ada yang suntik mati, ada dan sebagainya itu kan ya. Nah, di situ saya tuh mengalami begini. Obat-obatan yang saya minum nggak banyak. Cuma saya diperlakukan beda dengan yang lain. Saya baca saksian-kesaksian saudara-saudara di YouTube. Saya baca yang dari Sulawesi, Manado itu. Kalau saya juga mengalami diinjek perut, injeksi perut. Kalau diinjek perut itu rasanya itu sakit, kesaksiannya itu sakit sekali. Tetapi injek perut itu saya 4 kali, dan itu dilakukan tengah malam hari. Pada waktu saya diinjek, saya masih ingat kesaksiannya ibu-ibu yang di YouTube itu. Tetapi anehnya, waktu diinjek dalam nama Tuhan Yesus saya gitu, enggak loro Bapak Ibu, enggak sakit. Saya enggak merasakan kesakitan, enggak merasa kesakitan seperti yang dialami oleh ibu-ibu yang diinjek yang di YouTube itu. Saya enggak gelincang, enggak sakit apapun.
Ya seperti biasa, seperti gigi semua sudah wes selesai. 4 kali saya nggak mengalami efek kesakitan apapun. Kemudian waktu setelah saya melewati semua itu, di akhir-akhir saya mau pulang, setiap pasien itu diinjek lagi yang namanya itu plasma putih itu ya, namanya saya lupa apa itu. Kalau dimasukkan ke organ tubuh, kalau masuk itu pun juga luar biasa sakitnya. Jadi yang maunya sudah sehat atas gini mau pulang, kalau yang sudah pernah kena cikungunya atau flu tulang dan itu kurang habis seperti itu. Jadi semakin semangat semua badan itu, nangis sampai tetangga sebelah saya itu, Pak, apa mau pulang malah lorok wabih gitu. Tapi waktu itu saya di lewat Ingus, setiap 5 menit perawat datang. Bagaimana reaksinya? Haleluya, nggak apa-apa Pak, nggak ada apa-apa. Saya itu, wes kembali lagi, masuk lagi, 5 menit datang lagi, gimana Pak reaksinya Pak? Badannya gimana? Badan saya, haleluya, sehat-sehat, baik-baik semua. Dan apakah ada gatal-gatal? Biasanya selain ngetak-ngetak itu ada gatal-gatal dan seluruh badan itu bentol-bentol. Saya nggak mengalami hal semua itu. Karena setiap hal yang menakutkan itu, injek yang mau suntik ke saya, dalam nama Yesus, darahmu sucikan. Waktu plasma mau masuk, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sucikan. Sehingga saya pulang dengan tubuh sehat. Amen. Tidak mengalami seperti yang dialami itu semua tadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan takut. Jangan takut, walaupun dimanapun kita berada. Seperti saya halnya itu tinggal di tempat dunia kematian kan gitu. Tetapi ada Yesus. Amen. Kita diselamatkan. Amen. Justru di tempat itu kita menjadi kesaksian. Saya Kristen dewi di situ. Ngeri seperti itu. Di samping dari yang diperlakukan saya, di tempat itu stres. Maaf kata, saya nggak bisa tidur di situ. Karena apa? Kan ada satu pasien kalau stres malam hari itu keliling bawa infus sendiri. Maaf kata ya, sampai telanjang. Stres tahu-tahu saya kerubung, bukan itu sudah di depan saya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari siang hari ini, apapun pergumulannya, jangan takut. Amen. Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan.